Pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa tercekik cuma gara-gara satu kalimat sakti? Aku kan demi kebaikanmu. Padahal jauh di dalam hati kamu ngerasa ada yang gak beres. Jujur ya, banyak banget dari kita yang terjebak di lubang ini tanpa sadar. Kalimat itu kedengerannya suci banget kan? Seolah-olah mereka itu pahlawan yang lagi berusaha menyelamatkan atau memperbaiki hidup kita. Tapi anehnya, bukannya merasa tenang atau terbantu, kamu malah merasa bersalah, merasa kecil, dan tiba-tiba kehilangan kendali atas pilihanmu sendiri. Jadi, di bagian awal ini aku pengen kita duduk bareng dulu dan mulai peka sama sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh insting kita. Secara psikologis, kalimat demi kebaikanmu ini seringkali cuma jadi tameng atau gaslighting halus buat menutupi keinginan seseorang untuk mengontrol kamu. Ini tuh red flag yang nyata, tapi sayangnya sering banget terbungkus rapi pakai label kasih sayang. Entah itu orang tua yang memaksakan kehendak soal masa depan, pasangan yang mulai ngatur siapa saja temanmu, sampai atasan yang eksploitasi tenagamu dengan alasan pengembangan karir, semuanya punya pola yang sama. Mereka cuma memanfaatkan empati kamu buat keuntungan mereka sendiri. Nah, di bagian ini, aku bakal bantu kamu untuk mendecode atau mengartikan apa yang sebenarnya terjadi di bawah sadar saat kalimat itu terucap. Firmly, kita bakal bongkar kenapa taktik ini begitu efektif bikin kita merasa bersalah dan kenapa kamu harus mulai waspada sebelum kamu makin kehilangan diri kamu sendiri. Yuk, kita bahas pelan-pelan ya. Aku sering banget perhatiin, sebagai sesama kita yang udah lelah kerja dan sering ngerasa burnout, nah kita itu sebenarnya gampang banget masuk ke dalam jebakan manipulasi ini. Kenapa? Ya karena di titik paling lelah itu, kita haus banget sama yang namanya validasi. Kita tuh pengen ada orang yang ngebimbing atau sekadar kasih afirmasi kalau keputusan kita udah bener. Tapi, ada satu rahasia yang jarang orang sadari, dan ini penting banget buat kamu pahami. Jadi gini, kalimat demi kebaikanmu itu seringkali bukan tentang kebaikan kamu, tapi tentang kontrol. Secara psikologis, sebenarnya ini taktik manipulasi halus yang didesain buat bikin kamu merasa nggak kompeten dalam mengambil keputusan sendiri. Pas mereka bilang gitu, mereka seolah-olah lagi ngebangun narasi kalau kamu itu nggak tahu apa yang terbaik buat dirimu sendiri, dan cuma mereka yang punya jawabannya. Efeknya, pelan tapi pasti, kamu bakal mulai meragukan insting kamu sendiri. Kamu jadi ngerasa bersalah kalau nggak nurut, seolah-olah kamu lagi menyakiti diri sendiri kalau nggak dengerin mereka. Padahal, ini cara mereka buat tetap megang kendali atas hidup kamu, tanpa perlu kelihatan kayak penjahat. Kan, mereka pakai topeng penyelamat supaya kamu nggak sadar kalau kebebasanmu itu sedang perlahan-lahan dikikis. Di dunia psikologi, ini cara paling efektif buat bikin seseorang patuh tanpa merasa dipaksa. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng ya sebagai social decoder. Kenapa sih taktik ini efektif banget dan seringkali berhasil bikin kita nggak berkutik? Jadi, jawabannya karena mereka nggak lagi nyerang logika kamu, tapi mereka langsung menusuk ke sisi empati yang paling dalam. Saat dia bilang, aku lakuin ini demi kebaikanmu, secara otomatis bawah sadar kamu tuh kayak terkunci dalam posisi berutang budi. Kan, aku sering sebut fenomena ini sebagai moral high ground. Jadi, mereka sengaja menempatkan diri sebagai sosok pahlawan atau malaikat penyelamat yang paling peduli sama masa depan kamu. Sementara itu, kamu diposisikan sebagai korban atau sosok yang dianggap nggak tahu apa-apa, yang linglung dan butuh bimbingan terus-menerus. Nah, ini sebenarnya cara mereka yang paling halus buat nanam benih rasa nggak percaya diri di dalam pikiranmu. Tanpa kamu sadari, lewat kalimat manis itu, mereka lagi ngebangun narasi kalau kamu tuh nggak cukup kompeten buat nentuin pilihan hidupmu sendiri. Pelan-pelan kamu bakal mulai mikir, bener juga ya, mungkin aku emang belum dewasa. Atau, mungkin aku emang bakal hancur kalau nggak dengerin dia.
Padahal, itu adalah awal mula dari pengikisan insting dan rasa percaya diri kamu secara sistematis. Jadi, mereka sengaja membuat kamu merasa kecil, supaya mereka bisa tetap terlihat besar di mata kamu. Mungkin sekarang kamu lagi bertanya-tanya di dalam hati, kok aku ngerasa bersalah banget ya tiap kali mau bilang enggak atau nolak permintaan mereka? Padahal secara logika, kamu tahu banget kalau apa yang mereka minta itu sebenarnya memberatkan kamu. Nah, jawabannya simpel, tapi cukup dalam nih. Itu karena manipulasi jenis ini mainnya di area guilt tripping. Jadi begini, sebagai sesama kaum burnout yang tiap harinya udah capek sama tekanan kerja dan cuma pengen suasana yang damai-damai aja, rasa bersalah itu emang musuh terbesar kita. Kita kan cenderung pengen hindarin konflik sebisa mungkin, dan para manipulator itu tahu persis celah itu. Mereka tuh sengaja memanfaatkan kasih sayang, empati, dan ketulusan kamu sebagai senjata untuk mengontrol kamu. Mereka membungkus kontrol itu dengan pita kepedulian, sehingga pas kamu mau coba melawan, kamu malah ngerasa kayak lagi menyerang orang yang berniat baik. Aku mau kamu benar-benar paham satu hal ini. Pernah nggak sih pas mereka mulai ngomong, ini demi kebaikanmu, tiba-tiba ada rasa ganjel atau nggak enak di ulu hati? Kayak perasaan nggak nyaman yang bikin perut melilit atau dada kerasa sesak. Tolong dengerin aku, rasa nggak nyaman itu bukan karena kamu orang jahat. Itu bukan tanda kalau kamu egois atau nggak tahu terima kasih. Justru sebaliknya, itu adalah alarm dari intuisi kamu. Tubuhmu sebenarnya lagi ngasih tahu kalau ada boundary atau batasan diri kamu yang sedang diterjang secara halus. Itu adalah sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang gak sinkron antara apa yang diomongin orang itu dengan apa yang sebenarnya lagi terjadi. Pikiranmu mungkin bisa tertipu sama kata-kata manis mereka, tapi badanmu gak akan pernah bisa bohong. Sekarang, aku mau bagiin solusinya buat kamu, supaya nggak terus-terusan terjebak dalam penjara rasa bersalah itu. Nah, langkah pertama yang paling krusial adalah belajar memvalidasi rasa nggak nyamanmu sendiri. Jadi, kalau saat kamu mendengar kalimat, ini kan demi kebaikanmu, tapi hatimu justru merasa berat, sesak, atau ada dorongan ingin menghindar, tolong jangan diabaikan ya. Itu bukan tanda kamu nggak tahu terima kasih, tapi itu adalah sinyal nyata bahwa ada boundary atau batasan dirimu yang sedang dilanggar. Jadi, kalau hatimu merasa ada yang salah, percayalah pada dirimu sendiri. Perasaanmu itu valid. Langkah kedua, kamu bisa mulai mempraktikkan yang namanya neutral response atau respon netral. Kan kamu nggak perlu terbawa emosi atau malah balik menyerang, yang ujung-ujungnya bikin kamu makin merasa bersalah. Cukup gunakan kalimat yang tenang tapi tegas, seperti, aku hargai banget masukanmu, tapi untuk kali ini aku ingin mencoba caraku sendiri dulu ya. Nah, dengan begini, kamu tetap menunjukkan respect, tapi di saat yang sama, kamu sedang memegang kendali penuh atas pilihanmu tanpa memberikan ruang untuk mereka memanipulasi keadaan. Terakhir, dan ini yang mungkin paling menantang buat kita yang terbiasa jadi people pleaser, berhentilah meminta maaf untuk keputusan yang menyangkut hidupmu sendiri. Kamu harus sadar bahwa kamu nggak berhutang penjelasan panjang lebar atau justifikasi kepada siapapun hanya untuk menjadi bahagia atau mengambil jalan yang berbeda. Jadi, hidupmu adalah tanggung jawabmu, bukan proyek milik orang lain. Mengambil kembali kendali atas dirimu bukan berarti kamu jadi orang jahat atau egois, tapi itu artinya kamu sudah mulai menghargai dirimu sendiri. Ingat ya, kamu punya hak penuh atas setiap tarikan nafas dan keputusan dalam hidupmu. Nah, ingat ya, pada akhirnya hidup kamu itu milik kamu sepenuhnya, bukan proyek eksperimen atau agenda terselubung orang lain.
Jadi, mulai sekarang, tiap kali ada yang ngomong kalimat sakti, "Aku kan begini demi kebaikanmu." Coba deh kamu berhenti sejenak, tarik napas dulu, terus tanya balik ke hati kecilmu. Langkah ini beneran buat pertumbuhan aku, atau cuma cara halus buat nyenengin ekspektasi mereka? Menyadari hal ini tuh bukan berarti kamu jadi orang yang gak tahu terima kasih ya. Tapi itu tandanya kamu udah mulai berani buat ambil kendali atas kebahagiaanmu sendiri. Aku di sini bakal selalu dukung kamu kok untuk terus belajar dan jadi pribadi yang lebih berdaulat. Nah, makasih banyak ya udah mau dengerin curhatan edukatif kita kali ini. Kalau kamu ngerasa obrolan ini ngebantu kamu buat lebih melek sama taktik manipulasi di sekitarmu, jangan lupa klik tombol subscribe ke channel Gen Z ya. Kita bakal terus belajar bareng untuk memahami perilaku manusia dengan cara yang lebih tenang dan mendalam. Tetap jaga kesehatan mentalmu baik-baik ya, karena kamu itu beneran berharga. Sampai ketemu di video selanjutnya.